Selamat pagi dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya Gian Daniel dan hari ini saya akan mempresentasikan desain berbasis riset saya yang berjudul Pendekatan Adaptif Reuse pada Revitalisasi Pabrik Kina Bandung. Hal-hal yang meliputi industri heritage adalah objek, struktur, lanskap, bangunan, identitas, dan kultur. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam membuat suatu industri heritage, yaitu memperbaiki, mengolah, mempercantik, menggunakan ulang, dan membangun ulang suatu kawasan industri. Adaptive reuse merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam membuat suatu industri heritage. Aktivitas yang dilakukan dalam adaptive reuse ini adalah menggunakan bangunan tua dengan tujuan untuk menghidupkannya kembali. Pabrik Kina Bandung merupakan salah satu kawasan industri yang terletak di Jalan Pajajaran Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1896. Namun, sekarang kawasan tersebut sudah bergabung dengan pabrik kimia farma. Area yang diwarnai biru pada gambar merupakan bangunan pabrik kimia farma dan sedangkan area yang diwarnai merah merupakan bangunan pabrik ex-Kina. Pada umumnya, bangunan industri heritage ini merupakan hasil olahan dari suatu bangunan industri yang memiliki nilai heritage di dalamnya. Industri aset merupakan suatu elemen yang dimiliki dari suatu industri heritage yang mendukung keaslian nilai kesejarahan dan heritage yang di dalamnya. Industri aset ini dibagi menjadi tiga, yaitu immovable asset, dan intangible asset. Sesuai dengan gambar di atas, pendekatan adaptive reuse ini membuat suatu bangunan industri tua menjadi industri heritage dengan cara memberikan akses supaya terbuka untuk umum dan juga mengolah supaya tempat tersebut menjadi layak pakai sesuai dengan fungsi baru yang sudah ditentukan. Strategi adaptive reuse yang digunakan adalah remodeling dan juxtaposition. Remodeling ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu installation, insertion, dan intervention. Diagram ini menjelaskan lingkungan sejarah yang diharapkan ketika suatu industri heritage dibuat dalam suatu area. Sedangkan tabel ini merupakan tabel kesimpulan yang dibuat jika metode adaptive reuse ditemukan dengan industri aset. Ada dua preseden yang saya ambil mengenai suatu proyek industri heritage yang menggunakan adaptive reuse, yaitu Alembic Industrial Heritage dan Regional Center of Industrial Heritage. Alembic Industrial Heritage ini merupakan sebuah pabrik obat-obatan yang terletak di tengah kota Baroda. Pabrik tersebut sudah hidup kurang lebih dari 112 tahun. Sekarang pabrik tersebut sudah tidak beroperasional lagi, sehingga dialihfungsikan menjadi museum, art studio, perpustakaan kecil, ruang audiovisual, dan sebuah kafe. Setelah dianalisa, pabrik tersebut memiliki industri aset. Immovable asset yang dimiliki adalah seperti tangki-tangki obat, struktur atap, struktur tembok, arch, dan lanskap. Sedangkan movable asset adalah lukisan dan alat mesin pabrik. Lalu strategi adaptive reuse yang digunakan adalah gabungan dari metode insertion dan juxtaposition. Yang saya ambil dari presiden ini merupakan bagaimana sang arsitek menggunakan metode insertion dan juxtaposition terhadap pabrik tersebut. Sedangkan Regional Center of Industrial Heritage ini merupakan suatu museum yang juga merupakan hasil dari adaptive reuse. Museum tersebut terletak di tengah kota Senjak di Serbia. Museum tersebut merepresentasikan kota tersebut mengenai pertambangan batu bara yang ada berjalan sejak 1853 sampai 2014. Museum ini memiliki industri aset yang digunakan untuk dalam membantu memastikan keaslian dari nilai heritage tersebut. Immovable aset yang dimiliki dari tempat tersebut adalah bangunan yang ada di kota tersebut dan juga lanskap. Sedangkan movable aset yang dimiliki adalah artefak dan alat-alat mesin pertambangan. Metode yang digunakan di tempat ini juga sama seperti presiden sebelumnya, yaitu gabungan dari metode insertion dan juxtaposition. Kimia Farma Bandung ini merupakan objek yang dipilih untuk diolah pada desain berbasis riset ini. Pabrik Kimia Farma Bandung ini sudah berdiri sejak tahun 1896 dan berfungsi sebagai produksi obat Kina sampai tahun 2016. Lokasi dari pabrik Kimia Farma Bandung ini merupakan salah satu alasan juga mengapa pabrik tersebut dipilih sebagai objek yang diolah pada desain berbasis riset ini. Pabrik Kina tersebut terletak di tengah kota Bandung yang berada di Jalan Pajajaran dan Jalan Cicendo. Masuk site analisis. Gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan sirkulasi keseluruhan dari Jalan Pajajaran. Sedangkan gambar ini menunjukkan bangunan yang dahulu dipakai untuk memproduksi obat Kina. Dan gambar ini menunjukkan jalur matahari. Dan gambar ini menunjukkan lingkungan sekitar kawasan kimia farma. Bisa dilihat bahwa di sini ada rumah sakit, area rumah tinggal, bengkel, dan area perkantoran. Pintu masuk untuk mengakses pabrik kimia farma ini ada di sini, dan di sini. Namun yang digunakan sekarang adalah pintu utama yang berada di sini. Setelah dianalisa, kawasan pabrik kimia farma ini memiliki strength, weakness, opportunity, dan threat tersendiri. Strength yang dimiliki kawasan tersebut adalah kawasan tersebut
terletak di tengah kota sehingga banyak yang melewatinya, jalan raya yang lebar, dan juga sudah dijadikan heritage oleh wali kota Bandung. Weakness yang dimiliki pabrik tersebut merupakan jalan raya tersebut padat dalam jam tertentu, kondisi bangunan sangat tidak terurus, dan peninggalan yang dimiliki pabrik tersebut terpisah-pisah. Opportunity yang saya lihat untuk kawasan pabrik kimia farma ini bahwa tempat tersebut dapat dijadikan sebuah landmark dan juga dijadikan tempat wisata. Dan threats yang saya lihat adalah regulasi dari wali kota Bandung itu sendiri. Dan gambar ini merupakan gambar potongan kawasan pabrik kimia farma yang telah dibuat. Saya memilih pabrik kimia Bandung sebagai objek yang diolah adalah karena saya melihat potensi yang cukup baik dalam pabrik kimia tersebut untuk dijadikan sebagai industri heritage. Lalu setelah melihat kondisi existing pabrik kimia Bandung, saya melihat bahwa pabrik tersebut terlihat tidak terawat dan tidak layak dipakai lagi. Oleh karena itu, saya ingin mengelola supaya pabrik tersebut jadi layak pakai lagi. Itulah alasan saya mengapa saya memilih pabrik kimia Bandung sebagai objek yang diolah. Lalu pabrik kimia Bandung mempunyai industri aset. Immovable asset yang dimiliki dari pabrik kimia Bandung tersebut adalah bangunan pabrik kimia itu sendiri, tempat pembuangan limbah, mesin giling, ekstraktor dan reaktor, struktur atap, rumah zaman Belanda, corong pabrik kimia, dan tampak keluar dari bangunan pabrik itu sendiri. Lalu intangible asset yang dimiliki adalah proses pembuatan obat kimia, karena mesin yang digunakan pabrik kimia tersebut berbeda dengan mesin-mesin produksi obat kimia lainnya. Dan movable asset yang dimiliki ada lukisan dan furniture dari zaman Belanda. Lalu strategi yang digunakan untuk mengolah pabrik kimia ini merupakan strategi adaptive reuse menggunakan metode juxtaposition dan insertion. Area yang sudah diwarnai merah pada gambar ini menunjukkan area lingkup yang akan diolah pada desain berbasis riset ini. Gambar ini menunjukkan 3D dari kawasan pabrik kimia farma. Gambar ini menunjukkan bangunan yang mana saja yang akan diolah. Dan gambar ini menunjukkan lokasi immovable asset yang dimiliki oleh pabrik kimia farma Bandung. Bangunan yang diwarnai merah pada gambar ini merupakan bangunan yang akan digunakan kembali dan diubah fungsinya sesuai yang sudah ditentukan. Dan gambar ini menunjukkan sirkulasi kendaraan bermotor yang masuk ke dalam kawasan pabrik tersebut. Gambar ini menunjukkan zoning yang telah dibuat saat mengelola pabrik kimia Bandung ini. Kedua gambar ini bukan gambar denah yang beserta fungsi ruangnya yang sesuai dengan zoning yang telah dibuat. Dan ketiga gambar ini menunjukkan penerapan adaptive reuse, juxtaposition, dan insertion yang telah dibuat dan ditaruh di dalam bangunan pabrik ex-kimia ini. Dapat dilihat bahwa ada dua bangunan museum yang terpisah. Oleh karena itu, dibuatkanlah alternatif akses penghubung antar kedua museum tersebut. Alternatif A menggunakan jalan bawah tanah, dan alternatif B menggunakan jembatan layang. Namun setelah dipikirkan dan dianalisa, alternatif A merupakan yang akan digunakan yang menjadi penghubung antar museum ini. Karena alternatif A ini tidak mengganggu jalan raya Cicendo, dan juga jalan bawah tanah merupakan salah satu karakteristik unik dari pabrik kimia Bandung ini. Bubble diagram ini menunjukkan sirkulasi dari museum pabrik kimia Bandung ini. Karena adanya bubble diagram ini, maka dapat dibuat juga sirkulasi jika pengunjung datang ke museum pabrik kimia Bandung ini. Gambar ini menunjukkan sirkulasi pengunjung jika datang menggunakan jalan kaki, dan gambar ini menunjukkan jikalau pengunjung datang ke museum ini menggunakan kendaraan. Metode juxtaposition juga diterapkan dalam proyek revitalisasi ini. Sebuah deck observatorium dan silent waterfall dibuat tepat di luar sebelah bangunan museum pabrik kimia ini berdiri. Observatorium ini dibuat juga dengan tujuan agar para pengunjung dapat melihat cerobong pabrik kimia Bandung ini lebih jelas. Dapat dilihat dari diagram ini bahwa orang yang melihat dari cerobong pabrik kimia Bandung ini dari pedestrian akan terlihat lebih susah dibandingkan orang yang melihat dari deck observatorium ini. Air terjun ini bukanlah air terjun sebenarnya, melainkan sebuah air yang mengalir di sebuah papan akrilik yang sudah dibentuk seperti air terjun. Terjun tersebut dibuat seperti itu dengan alasan agar museum yang berada di sebelah air terjun tersebut tidak terganggu oleh suara yang dibuat oleh air terjun ini. Untuk mendukung fungsi air terjun ini dibuatkan juga dua lantai tambahan. Lantai tersebut digunakan sebagai akses menuju deck observatorium dan juga untuk melihat air terjun ini lebih dekat. Terjun ini terus berjalan, maka ditaruh juga sistem pemompaan di dalam air terjun ini.
Pompa yang digunakan di silent waterfall ini merupakan silent water pump. Serta juga dibuatlah sebuah kotak tambahan untuk menaruh silent water pump ini agar suara yang diciptakan lebih kecil lagi hingga kata silent ini dapat terciptakan di air terjun ini. Air terjun ini memiliki pompa air masing-masing agar jikalau ada suatu pompa air yang rusak, tidak semua air terjun ini berhenti beroperasional. Dapat dilihat dari kedua gambar ini, sebuah atap teduhan juga dibuat di atas air terjun dan dek observatorium ini dengan tujuan untuk melindungi para pengunjung dari hujan dan sinar matahari. Teduhan tersebut memiliki bentuk organik agar dapat menciptakan rasa daya tarik orang yang melihat hal tersebut dari jalan raya ataupun jalan pedestrian. Lokasi curah hujan yang akan menerpa atas tersebut, sistem talang air juga diterapkan pada atap teduhan ini. Talang air ini berupa sebuah rantai seperti gambar di sini yang dikaitkan di beberapa titik atap untuk mengalirkan air dari atap hingga ke lantai ataupun ke kolam. Waterfall ini dibuat sebanyak 6 buah di Museum Pabrik Kina Bandung ini karena 6 air terjun ini melambangkan 6 langkah-langkah pembuatan obat kina dari bahan mentah sampai menjadi obat siap pakai. Selain itu, kolam yang menampung air saluran waterfall ini merupakan kolam pembuangan limbah obat kina dari masa lalu. Gambar ini dan ini merupakan block plan dan site plan dari kawasan Museum Pabrik Kina Bandung ini. Dan gambar ini dan ini merupakan perspektif tampak luar Museum Pabrik Kina Bandung ini. Fungsi-fungsi baru yang ada di dalam kawasan museum ini adalah museum, ruang studio, perpustakaan, kafe, ruang pameran, kantin, ruang tunggu, dan sebuah toko souvenir. Kedua gambar ini merupakan gambar kerja denah dari kawasan Museum Pabrik Kina Bandung ini. Pada gambar yang tertera di sini, lantai yang diwarnai biru merupakan area yang digunakan sebagai fungsi museum. Flooring area museum dengan fungsi lainnya dibedakan agar para pengunjung dapat mengetahui perbatasan area museum dengan yang lainnya. Area museum ini dibagi menjadi 4 bagian: ruang ekstraktor dan reaktor, area lukisan, ruang corong pabrik kina, dan juga ruang mesin giling. Gambar ini menunjukkan area lobi dari Museum Pabrik Kina Bandung ini. Area lobi ini mempunyai luasan yang cukup besar hingga dapat digunakan sebagai fungsi lain. Jika ada acara ataupun seminar di museum ini, maka tempat lokasi acara tersebut diselenggarakan adalah di area lobi ini. Gambar ini menunjukkan layout dari ruang tunggu yang sudah disediakan. Ruang tunggu ini memiliki area rokok, gudang, toilet, dan area ruang tunggu itu sendiri. Ini merupakan interior dari area ruang rokok dan ini merupakan interior dari ruang tunggu. Dan gambar ini menunjukkan interior dari toko souvenir. Gambar ini merupakan layout dari kantin dan ini merupakan interior dari kantin. Objek komersial yang ada di kawasan museum ini adalah ruang studio, kafe, area pameran sementara, dan perpustakaan. Studio dan kafe ini bersifat open plan. Gambar ini menunjukkan di mana letak studio dan kafe ini berada. Gambar ini menunjukkan denah yang sudah saya buat untuk studio dan kafe. Gambar ini merupakan interior dari studio, gambar ini merupakan interior dari kafe. Gambar ini menunjukkan perspektif tampak luar dari ruang pameran sementara. Dan gambar ini menunjukkan tata letak di mana perpustakaan ini berada di museum ini, dan ini merupakan perspektif tampak luar dari perpustakaan itu. Terutama juga dibuat di dalam bangunan Museum Pabrik Kina ini. Kantor utama ini ditujukan untuk karyawan dan pekerja yang bekerja untuk pihak Museum Pabrik Kina ini. Gambar ini dan gambar ini merupakan layout dari kantor utama ini. Ini merupakan gambar di lantai satunya yang berupa tempat kerja karyawan dan lounge. Dan ini merupakan lantai duanya yang berupa ada tempat ruang manajer dan ruang meeting. Gambar ini merupakan gambar perspektif interior dari ruang pekerja. Gambar ini merupakan perspektif dari lounge. Gambar ini merupakan perspektif dari lantai 2. Gambar ini perspektif
interior dari ruang meeting, dan ini merupakan ruang manajer. Merupakan gambar tampak depan dari bangunan Museum Pabrik Indah Bandung, dan ini merupakan tampak samping dari Museum Pabrik Indah Bandung. Dan ketiga gambar ini merupakan gambar potongan Museum Pabrik Indah Bandung yang telah dibuat. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.